Shalom, hari yang baru, sukacita baru. Hari ini Jumat 3 Juli 2026. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, hari ini hari yang baru, berkat yang baru. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami kembali, kami mau mendengarkan dan diajar oleh firman-Mu. Di dalam Yesus, tolonglah kami. Amin. Saudara-saudara, hari ini Jumat 3 Juli 2026. Firman Tuhan menyapa kita dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara-saudara, apakah Anda bisa berkata atau bisa menyebutkan sesuatu yang ada di dunia sekitar saudara tetap setia dan tidak mengecewakan? Sebut saja misalnya mulai daripada pekerjaan, atau teman, atau mungkin pasangan, atau anak, atau kesehatan yang dipelihara, atau diri kita sendiri. Kenyataannya boleh kita lihat dan alami sendiri di zaman sekarang di mana semua berubah bahkan hancur seketika. PHK bisa terjadi seketika. Persahabatan bisa putus karena uang dan kepentingan. Bahkan pasangan bisa berakhir hanya karena media sosial. Tabungan bisa raib dalam sekali klik di handphone kita. Orang yang paling kita percaya bahkan bisa berkhianat, dan rencana yang kita bangun bertahun-tahun bisa bubar seketika hanya karena satu panggilan telepon. Itulah realitas dunia. Tidak bisa dipercaya dan diandalkan selamanya. Rapuh dan sering mengecewakan. Lalu saat semua di sekitar kita mengalami kerapuhan dan mengecewakan, apa yang boleh kita pegang? Di zamannya, jemaat Tesalonika mengalami hal yang lebih ekstrim lagi. Mereka mengalami krisis di dalam kehidupan setiap hari. Mereka adalah kelompok kecil di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Sering sekali dikucilkan, bahkan ditekan secara sosial. Mereka diserang oleh ajaran palsu yang membuat mereka ragu dengan imannya. Di tengah situasi itu kemudian Paulus menguatkan mereka dengan memberikan sebuah perbandingan kontras yang tajam di dalam 2 Tesalonika 3 itu. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ketika Paulus berkata, Tuhan adalah setia, pistos, ini adalah istilah jaminan hukum yang berarti karakter Allah itu valid dan bisa diandalkan. Maka Tuhan digambarkan sebagai pribadi yang selalu ada, bahkan ketika situasi paling susah dan berat. Manusia boleh gagal, dunia boleh berkhianat, tetapi legalitas karakter Allah itu sah dan selalu dapat diandalkan. Kemudian Allah bertindak, menguatkan dan memelihara. Kata menguatkan secara harafiah berarti memasang pilar penyangga beton, bangunan agar tidak roboh saat terjadi goncangan hebat. Dan kata memelihara dari yang jahat, ini istilah militer yang dipinjam, yang berarti menempatkan pasukan bersenjata untuk membentengi sebuah kota dari serangan musuh. Jadi lihat, Paulus sama sekali tidak berkata, tenang, besok masalah pasti selesai. Dia juga tidak menjamin kalau orang-orang yang memusuhi mereka bakal mendadak menjadi baik. Tidak ada jaminan seperti itu. Disinilah kita perlu memahami dengan lebih baik supaya tidak salah paham dengan seruan Tuhan itu setia. Kita sering berpikir Tuhan setia kalau semua doa kita dikabulkan sesuai apa yang kita mau. Padahal kesetiaan Tuhan itu seringkali bukan dinyatakan dengan mengubah keadaan di luar kita, melainkan memperkokoh kita dari dalam, di dalam batin dan jiwa kita.
Tuhan yang setia itu bekerja seperti ini. Dia menjaga hati anak-anak muda supaya tidak menjadi pahit ketika ditolak oleh lingkungan. Dia menjaga hati kaum bapa dan ibu supaya tidak kalap dan mengambil jalan pintas ketika situasi ekonomi menjepit. Dan dia memeluk hati orang tua kita supaya tidak jatuh dalam keputusasaan ketika tubuh melemah sakit. Tuhan tidak selalu menjauhkan kita dari badai, tetapi memastikan iman kita tidak ikut hanyut terbawa badai. Jadi untuk saudara yang sedang menonton video ini, apapun beban yang membuatmu lelah, mungkin Anda sedang berada di titik kecewa dengan keadaan karena tekanan pekerjaan atau dikhianati oleh keadaan dan orang terdekat. Berhentilah mencari, bahkan mengemis kepastian rasa aman, kedamaian dari dunia yang tidak pasti ini. Pindahkan hidupmu ke fondasi yang benar. Saat Anda hendak melangkah, berdoa pagi ini, dan beban itu langsung terasa berat di pundakmu, jangan cuma minta masalah itu hilang, tetapi coba berdoa dengan seperti ini. Tuhan, hari ini keadaanku masih berat dan dunia masih membingungkanku. Tetapi aku tahu Engkau setia. Pasang tiang penyanggamu di hatiku hari ini dan bentengi imanku supaya tidak menyerah. Kesetiaannya selalu cukup untuk membuat kita tetap berdiri tegak hari ini. Pengharapan kita tidak pernah terletak pada apa yang akan terjadi hari esok, melainkan kepada pribadi Allah yang memegang hari esok itu. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan, bentengilah kami sepanjang hari ini.